Hai Sobat Bawahan, selamat datang di channel Hiburan Kabar Bawahan. Armin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video baru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 581 bertepatan dengan bab ke 2959. Dengan cepat Nyonya Besar Xiao mendatangi rumah Yi Chen dalam kondisi marah-marah. Dia langsung membunyikan bel pintu. Di dalam villa, setelah Yi Chen memasukkan kue ke dalam kulkas, dia kembali ke ruang tamu. Cacuran dan orang tuanya masih sibuk di dapur. Pada saat ini Yi Chen mendengar suara bel pintu sehingga dia bangkit berdiri dan berjalan ke gerbang. Dia melirik layar monitor dan menemukan bahwa orang yang berdiri di luar halaman adalah Nyonya Besar Xiao. Jadi dia bertanya dengan dingin, "Ada apa?" Ketika Nyonya Besar Xiao mendengar suara Yi Chen, dia mendengus dingin dan berkata, "Biarkan aku masuk. Aku ingin bertemu Xiao Changkun." Yi Chen berkata dengan santai, "Maaf, kamu tidak diterima di sini. Cepat pergi. Jika tidak, aku akan memanggil satpam." "Kamu," Nyonya Besar Xiao dengan kesal berkata, "ini rumah putraku. Memangnya kamu bisa mengusirku? Aku ingin masuk." Yi Chen tersenyum dan berkata, "Memangnya benar, ayah mertuaku adalah putramu. Tetapi kamu harus tahu, ini adalah rumahku. Rumah ini terdaftar atas namaku dan hak milikku. Jadi jika aku tidak mengizinkanmu masuk, berarti kamu tidak akan bisa masuk. Mengerti tidak?" Nyonya Besar Xiao menjadi kesal karena kata-kata Yi Chen. Lalu dia berkata, "Yi Chen, apa kamu berpikir kamu masih master yang sangat hebat? Jangan pikir aku tidak tahu bahwa kamu telah berbohong mengenai pekerjaanmu itu dan menipu orang di Jianghu. Sekarang semua perbuatanmu itu akan ketahuan." Yi Chen tidak bisa menahan tawanya dan bertanya, "Oh, siapa yang memberitahumu bahwa aku akan ketahuan karena berbohong? Mengapa aku belum mendengarnya?" Nyonya Besar Xiao melengkungkan bibirnya dan berkata dengan sinis, "Yi Chen, apakah kamu pikir kamu bisa menipu mata jeliku ini?" Berbicara sampai di sini, Nyonya Besar Xiao berkata dengan ekspresi meremehkan, "Ya, aku akui, kamu memang telah menipu banyak orang kaya dan orang berkuasa sebelumnya. Tetapi kamu harus tahu bahwa apakah di antara orang-orang itu tidak ada orang yang hebat. Kamu mungkin bisa membohongi dia atau beberapa saat, tetapi tidak mungkin untuk seumur hidup." Mengatakan itu, Nyonya Besar Xiao memandangnya dari atas ke bawah, bertanya sambil mencibir, "Selama bertahun-tahun, kulihat banyak orang yang datang ke rumahmu untuk memberi hadiah. Kenapa di hari ulang tahunmu tidak ada yang datang untuk memberimu hadiah? Apa alasannya? Bukankah kamu mengetahuinya? Kamu masih berpikir untuk berpura-pura bodoh di depanku?" Yi Chen tiba-tiba tertawa. Ternyata Nyonya Besar Xiao menilai dirinya akan ketahuan berbohong hanya karena tidak ada yang datang untuk memberinya hadiah hari ini. Orang ini berpendapat tanpa mengetahui kebenarannya. Tak ada bukti, tapi sudah berpikir sesuai imajinasinya sendiri. Sungguh konyol. Namun jika memikirkannya dengan cermat, pada kenyataannya ada selalu banyak hal dalam kehidupan manusia yang berdasarkan pengalaman untuk menilai urusan seseorang. Di dalam kehidupan, ketika mereka melihat seseorang mengendarai mobil mewah, mereka akan berpikir bahwa orang itu adalah orang kaya, anak orang kaya. Kemudian berpikir untuk mendekatinya, hingga akhirnya korban yang ditipu uangnya atau bahkan telah dilecehkan juga banyak. Yi Chen ingat, dia pernah membaca sebuah berita sebelumnya. Seorang pecundang membeli mobil off-road yang diproduksi dalam negeri, kemudian mengubahnya menjadi Mercedes-Benz Big G. Dia berpura-pura menjadi anak orang kaya dan berpacaran dengan selusin wanita di saat yang sama. Setiap wanita hanya perlu melihat Big G palsunya, maka mereka akan berpikir bahwa
dia anak orang sangat kaya hingga akhirnya ternyata mereka ditipu olehnya baik dalam hal uang maupun pelecehan. Bahkan ada beberapa wanita yang hamil. Ye Chen awalnya berpikir bahwa hanya seorang wanita yang dimabuk cinta saja yang akan membuat kesalahan seperti ini, tetapi tidak disangka bahwa Nyonya Besar Xiao yang sudah tua ini juga bisa begitu bodoh. Alasan mengapa tidak ada yang datang untuk memberinya hadiah ya hari ini karena dia sudah memberitahu mereka sebelumnya. Kalau tidak, menurut jadwal hari ini dia masih harus pergi ke konser Gikuyi setelah makan malam. Waktunya sangat mepet. Jika masih ada sekelompok orang yang datang untuk memberikan hadiah, maka dia rasa dia akan terburu-buru. Hanya saja Nyonya Besar Xiao tidak mengetahui hal ini. Mengandalkan pengalaman di dunia pasaran, dia menilai bahwa kedok Yi Chen sudah terbongkar. Jadi dia berpikir untuk datang dan mengejeknya. Melihat bahwa Yi Chen tidak berbicara wanita tua itu lebih yakin bahwa tebakannya benar. Jadi dia memandang Yi Chen dengan meremehkan dan berkata, "Aku rasa pilamu akan diambil dalam waktu dekat ini. Jika keluargamu berada di jalanan, jangan salahkan aku dan bilang bahwa nenekmu ini tidak mempedulikanmu. Jika kalian menerima syukuran untuk pulang dan bersujud kepadaku serta mengakui kesalahannya, mungkin aku akan meminta WB untuk menghaturkan sebuah pekerjaan pagar ayu untuknya." Setelah mengatakan itu, Nyonya Besar Xiao berkata dengan bangga, "Ngomong-ngomong, aku lupa memberitamu, WW sekarang sudah menjadi direktur perusahaan pelatihan etiket Cheng Mei Jinling. Masa depannya sungguh cerah." Yi Chen benar-benar tidak menyangka bahwa alasan mengapa Nyonya Besar Xiao datang untuk membuat masalah dengannya karena Xiao Weiwei. Dia pasti belum tahu kenapa Xiao Weiwei bisa berubah dari pagar ayu yang diganggu oleh orang lain menjadi direktur perusahaan etika Cheng Mei. Hal ini karena dia kasihan pada wanita itu dan memberinya sebuah kesempatan lagi. Mendengar ini, dia memandang Nyonya Besar Xiao seolah-olah sedang memandang seekor monyet tua yang bodoh. Kemudian berkata dengan mengejek, "Nyonya Besar, kelemahan terbesar dalam hidup Anda adalah pandangan Anda terlalu sempit. Jika Anda bisa melihat masalah dengan lebih terbuka, keluarga Xiao mungkin tidak akan jatuh seperti sekarang ini." Kemudian dia berkata dengan serius, "Jika Anda masih ingin terus membuat Thomson kelas atas, maka ingatlah, jangan mencampuri urusan keluargaku. Jika Anda ingin masih tinggal di Thomson kelas atas, ingatlah, jangan mencampuri urusan keluargaku. Tetapi jika Anda tidak mau mendengarkan perkataanku ini, maka mungkin Anda tidak akan bisa tinggal di sini lagi." Setelah mengatakan ini, Yi Chen hendak menutup pintunya, tetapi dia tidak menyangka ketika Nyonya Besar Xiao mendengar perkataannya, dia buru-buru melangkah maju dengan cepat menghalangi pintu dan berseru, "Yi Chen, berani-beraninya kamu menceramahiku. Kamu pikir siapa kamu? Jika bukan karena orang yang sudah meninggal itu yang membawamu kembali dari lokasi konstruksi, menurutmu saat ini kamu sedang mengemis di mana? Beraninya kamu mengatakan bahwa kamu memiliki pandangan yang pendek. Apakah kamu pikir semua yang didapati oleh keluarga Xiao itu datang dengan mudah?" Yi Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu apakah semua milik keluarga Xiao itu datang dengan mudah atau tidak, tetapi sekarang semua tidak telah habis oleh Anda. Grup Xiao seharusnya sudah bangkrut, dilikuidasi, bukan? Jika tebakanku benar, Anda seharusnya masih berhutang banyak pada bank. Jika tidak, villa lama Anda tidak akan disita oleh bank. Sekarang Anda dapat tinggal di villa Wudonghai untuk sementara waktu. Apalagi yang Anda miliki? Aku rasa jika bukan karena Xiao Weiwei, Anda masih harus bekerja sebagai penarik kantong plastik di supermarket sekarang." Nyonya Besar Xiao tidak menyangka Yi Chen akan menusuk titik sakit di hatinya dengan setiap kalimatnya. Kebangkrutan keluarga Xiao adalah hal yang paling tak terlupakan di hatinya. Dia terpaksa bekerja di supermarket adalah hal yang paling memalukan di hatinya. Dengan cemas dia berkata berulang kali, "Yi Chen, jangan terlalu percaya diri. Tidak lama lagi kamu akan ketahuan telah berbohong. Aku akan menunggu untuk menertawakan keluargamu jika saatnya tiba nanti." Yi Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum,
Silakan, tapi aku khawatir tubuh tua Anda ini tidak akan bisa bertahan. Belum tentu Anda bisa melihat saat aku ketahuan berbohong. Sayang sekali bukan? Nyonya Besar Xiao menggertakkan giginya dan berkata dengan sinis, aku rasa kamu hanya akan bertahan selama sebulan atau 2 bulan lagi. Ketika orang-orang kaya itu menyadarinya, mereka tidak hanya memintamu mengembalikan uang yang kamu tipu dari mereka, tetapi mereka juga akan memasukkanmu ke penjara, dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Semakin Nyonya Besar Xiao berkata, dirinya merasa semakin kesal sehingga terus memarahinya. Pada saat itu Su Changkun dan Malan yang menjadi kaki tanganmu juga pasti akan terkena masalah. Saat dia berbicara, dia terengah-engah dan berkata, oh ya, aku hampir lupa, masih ada securan. Sorot mata Ye Chen tiba-tiba menjadi dingin. Dia menatap Nyonya Besar Xiao dan berkata dengan dingin, Nyonya Besar, aku hanya memberi Anda sedikit toleransi karena curan. Tetapi jika Anda berani berbicara kurang ajar lagi, jangan salahkan aku karena bertindak dengan tidak berbelas kasihan. Oh, apakah kamu sedang berusaha menakut-nakutiku? Aku bahkan pernah dipenjara. Apakah aku masih merasa takut padamu? Melihat Ye Chen sepertinya sangat sensitif jika dia menyebut curan. Nyonya Besar Xiao mengira dirinya telah menangkap kelemahan Ye Chen. Jadi makna sombong lebih terlihat di wajahnya. Tepat ketika dia hendak menggunakan securan untuk mengolok-olok Ye Chen, dia tiba-tiba mendengar seseorang berteriak, "Nenek, apa yang Anda lakukan di sini?" Ternyata yang berbicara adalah Xiao Weiwei. Hari ini adalah akhir pekan. Xiao Weiwei seharusnya tidak perlu pergi bekerja di perusahaan, tetapi karena ada lebih banyak siswa di sekolah pelatihan, maka dia pergi khusus untuk melihat kelas profesional. Teringat bahwa hari ini adalah hari ulang tahun Ye Chen. Setelah dia pulang kerja, dia pergi ke toko Hermes dan menghabiskan lebih dari 8.000 yuan untuk membeli satu ikat pinggang Hermes sebagai hadiah ulang tahun Ye Chen. Meskipun Xiao Weiwei tahu dengan jumlah kekayaan Ye Chen saat ini, ikat pinggang Hermes benar-benar tidak ada artinya di matanya. Tetapi bagi Xiao Weiwei saat ini adalah salah satu barang mewah yang mampu dia beli. Lagi pula dia sekarang menghasilkan uang sendirian dan harus membiayai 4 orang ayah serta kakaknya, bahkan membutuhkan banyak biaya pengobatan. Jadi dia harus terus menghemat hingga akhirnya bisa memiliki uang 8.000 yuan. Setelah dia meminta petugas untuk membantunya membungkus ikat pinggang itu, dia terus memikirkan bagaimana cara menyerahkan hadiah ini kepada Ye Chen dalam perjalanan pulang. Setelah memikirkannya, dia berencana untuk meletakkan hadiah di kotak surat di depan pintu rumah Ye Chen, kemudian mengirim pesan kepada Ye Chen untuk menyuruhnya keluar dan mengambilnya sendiri. Dia merasa cara ini lebih aman agar tidak diketahui orang lain, terutama kakaknya, securan. Selain itu, jika Ye Chen tidak mau menerima hadiahnya, pria itu tidak akan memiliki kesempatan untuk menolak secara langsung. Jadi pria itu mau tidak mau menghargainya dan menerimanya. Namun saat dia hendak melewati rumah Ye Chen, dia mendengar suara neneknya yang sedang marah-marah dari kejauhan. Melihat dari dekat, benar saja neneknya sedang menghalangi pintu rumah Ye Chen dan bertengkar dengan pria itu. Hal ini sangat mengejutkan Xiao Weiwei. Maka dari itu dia buru-buru menghentakkan hak tingginya dan berlari sepanjang jalan. Dengan cepat dia mendekati pintu rumah Ye Chen, meraih Nyonya Besar Xiao, menariknya sembari berkata, "Nenek, ayo pulang bersamaku." Setelah melalui berbagai masalah, Xiao Weiwei dapat dikatakan sudah menjadi sangat cerdas sekarang. Ketika dia melihat Nyonya Besar Xiao mengganggu Ye Chen, dia tahu bahwa neneknya pasti telah membuat masalah lagi. Pada saat ini, dia tidak boleh membiarkan wanita ini melanjutkan tindakan dan berdebat dengan Ye Chen di depan pintu masuk. Begitu wanita ini terlalu emosi, maka mungkin saja dia akan mengatakan kata-kata yang membuat Ye Chen marah. Jadi cara terbaik adalah membawa Nyonya Besar Xiao pergi dulu, kemudian mencari cara untuk meminta maaf kepada Ye Chen. Nyonya Besar Xiao tidak menyangka Xiao Weiwei akan pulang saat ini. Anak itu menyeret dirinya untuk pergi melihatnya. Begitu melihatnya, sehingga dia buru-buru berkata, "Aduh, Weiwei, jangan menarikku. Biar ku beritahu. Ye Chen sebentar lagi akan ketahuan karena telah berbohong. Untuk apa kamu masih takut padanya? Mungkin sebentar lagi keluarga mereka akan memohon pada kita untuk menerimanya." Xiao Weiwei merasa punggungnya dipenuhi keringat dingin. Dia membantah, "Nenek, apa yang Anda bicarakan? Kakak ipar sangat hebat. Bagaimana mungkin dia menipu orang? Cepat minta maaf kepada kakak ipar. Setelah itu ayo kita pulang. Jangan menambah masalah lagi pada kakak ipar."
Nyonya Besar Xiao mengangkat alisnya. Apa? Menyuruhku meminta maaf padanya. Dia ini pembohong ulung. Apakah aku patut meminta maaf padanya? Biar ku beritahu Wewe. Wewe, kamu sedang ditipu olehnya. Lihat saja di hari ulang tahunnya tidak ada yang memberinya hadiah. Hal ini membuktikan apa? Membuktikan bahwa dia sudah tidak hebat lagi. Mungkin saja benar sebentar lagi dia akan kena getahnya karena telah menipu orang. Coba tahu betul Bapak Yichen kenal banyak orang di Jining. Bagaimana mungkin pria itu menipu orang? Jika Yichen benar-benar menipu orang dan akan segera ketahuan, maka Liu Zhonghui, mantan bos perusahaan etika Sang Mei, seharusnya kembali kepadanya sesegera mungkin dan mengambil perusahaannya kembali. Oleh karena itu tidak perlu memikirkan hal lain. Selama Liu Zhonghui belum datang untuk menemuinya, maka Yichen pasti tidak akan terkena masalah. Satu-satunya kemungkinan adalah satu-satunya kemungkinan adalah neneknya lagi-lagi membuat masalah. Melihat penampilan neneknya yang semakin marah, Xiao Weiwei ketakutan dan buru-buru berkata, "Nenek, bagaimana Anda bisa begitu kurang ajar kepada kakak ipar? Cepat dan minta maaf kepada kakak ipar." Nyonya Besar Xiao tercengang dan berkata, "Weiwei, apakah otakmu sudah rusak? Apakah keluarga kita tidak cukup menderita karena dia?" Mengatakan itu, Nyonya Besar Xiao memarahinya dengan kesal. "Jangan lupa, ibumu dikirim ke tempat pembakaran batu bara hitam olehnya. Jika dia tidak mengirim ibumu ke tempat pembakaran batu bara hitam, ayah dan ibumu tidak akan seperti hari ini. Dan malam pelacur itu tidak akan punya kesempatan untuk mempermalukan ayahmu. Dan juga, apakah kamu lupa pada kejadian kita ditangkap di pusat penahanan? Bukankah itu semua karena pria ini? Sekarang aku akhirnya punya kesempatan untuk membalaskan dendam padanya. Kamu bukannya membantuku tetapi malah membela bajingan ini. Kamu ingin membuatku kesal setengah mati ya?" Ekspresi Nyonya Besar Xiao tiba-tiba menjadi sangat kesal. Dia berkata dengan sangat serius, "Nenek, Anda sudah begitu tua tapi masih tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Anda benar, ibuku memang dikirim ke tempat pembakaran batu bara hitam oleh kakak ipar. Tetapi pernahkah Anda berpikir alasan mengapa dia dikirim ke tempat pembakaran batu bara hitam oleh kakak ipar? Jika bukan karena dia bekerjasama dengan Helian untuk membuat jebakan, tidak hanya memeras uang malan, tapi dia juga ingin mengambil pila kakak ipar, maka tidak mungkin kakak ipar akan menghukumnya seperti itu. Lalu mengenai kita berdua yang dimasukkan ke pusat penahanan, itu semua karena kesalahan kita berdua. Pila itu diberikan uang jenggang untuk kakak ipar, tetapi Anda malah menginginkannya dan terus membuat keributan. Anda bahkan membuat kakakku untuk menyerang pengurus rumah uang jenggang. Saat itu kita tidak dihukum saja sudah termasuk kebaikan kakak ipar kepada kita." Nyonya Besar Xiao berdiri tercengang seolah-olah disambar petir. Dia menatap Xiao Weiwei, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Seluruh tubuhnya sudah bergetar hebat karena marah. Setelah waktu yang lama, dia menunjuk ke arah Xiao Weiwei dan berkata dengan rasa sakit yang luar biasa, Weiwei, taktik apa yang dipakai oleh Yichen untuk membohongimu? Kamu selama ini selalu membencinya. Kenapa sekarang kamu malah membelanya?" Xiao Weiwei memandangnya dan berkata tanpa mau mengalah, "Kakak ipar tidak membohongiku dan aku tidak sedang membelanya. Aku hanya melihat kebenaran saja dari masalah ini. Ada ribuan kesalahan di masa lalu dan semua itu salah kita. Kita bersalah kepada kakak curan, bersalah kepada kakak ipar. Kita terus menyakiti dan mengecewakan mereka. Kamu sialan." Nyonya Besar Xiao hampir mengalami serangan jantung karena marah. Dia menunjuk ke arah Xiao Weiwei dengan gemetar dan dengan marah berkata, "Kamu lupa bagaimana Yichen mencelakai keluarga kita. Saat itu kita makan pangsit, di dalamnya terdapat daun daffodil. Kita hampir saja kehilangan nyawa kita. Bukankah ini hal yang harus kita perhitungkan?" Xiao Weiwei menggelengkan kepalanya dan berkata, "Daffodil itu ditanam oleh kakak ipar di rumah. Anda mencurinya, mengira itu adalah daun kucai dan
memakannya. Secara otomatis itu adalah salah kalian sendiri. Mencuri barang orang lain saat keracunan setelah memakannya itu jelas adalah kesalahan Anda sendiri. Apa hubungannya hal itu dengan kakak ipar? Nyonya Besar Xiao segera merasa malu dan merasa kesal. Dia menggetakkan giginya dan memarahnya. Kamu mencoba membuatku kesal setengah mati ya. Jika kamu terus membela Yi Chen, maka aku tidak akan mengakuimu sebagai cucuku. Tidak mau kalah, Xiao Weiwei juga menjawab. Jika Anda tidak meminta maaf kepada kakak ipar, maka aku tidak akan mengakui Anda sebagai nenekku. Nyonya Besar Xiao tertegun sejenak, menangis dan berteriak, Weiwei, apakah kamu sudah gila? Apa baiknya orang ini sehingga kamu bersedia untuk melawan nenekmu demi dia? Xiao Weiwei sudah naik pitam dan berteriak dengan penuh emosi. Sejujurnya aku sudah muak dengan Anda yang selalu memerintahku. Anda yang mempersatukan aku dan Wang Junpei. Anda yang menyatukan aku dan Xiao Yiqian. Anda yang membuat mataku hancur dan keluarga Xiao bangkrut. Dan Anda juga yang memaksaku menjadi pagar ayu untuk menafkahi keluarga kita. Aku telah menerima selama lebih dari setahunan ini, dan sebagian besar karena diri Anda. Anda tidak merasa menyesal dan bertobat, tetapi sekarang Anda masih saja memaksaku untuk melawan kakak ipar yang sudah berjasa ini. Sebenarnya hati Anda terbuat dari apa? Nyonya Besar Xiao merasa ingin pingsan. Dia menangis dan berkata, memang nenek pun pernah melakukan kesalahan dulu. Kamu dapat menyalahkan nenek. Nenek tidak akan keberatan, tetapi selama bertahun-tahun ini aku selalu menyayangimu. Tidakkah kamu merasa berterima kasih akan hal itu? Tidak masalah kamu tidak merasa berterima kasih kepadaku, tetapi kenapa kamu bilang Yi Chen adalah orang yang berjasa? Apakah kamu tidak merasa tidak memiliki hati nurani? Xiao Weiwei yang merasa berkata tanpa ragu, yang marah berkata tanpa ragu-ragu, tentu saja aku tidak merasa tidak punya hati nurani ketika aku dipaksa untuk menandatangani kontrak untuk menjual diriku di perusahaan etikas keluarga kakak ipar yang menyelamatkanku. Saat mengatakan itu, Xiao Weiwei berlinang air mata dan melanjutkan, kakak ipar tidak hanya menyelamatkanku, tetapi juga mengusir bos yang berhati busuk dan wanitanya itu, kemudian membebaskan para wanita yang juga dipaksa untuk tanda tangan menjual diri. Biar ku beritahu pada Anda, kakak iparlah yang mempercayakan perusahaan etika Sang Mei kepadaku. Aku hari ini dapat seperti ini semua karena kakak ipar. Orang penting yang aku bicarakan selama ini adalah dia. Ketika Nyonya Besar Xiao mendengar ini, tatapannya menjadi takut. Air matanya jatuh ke tanah. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang penting yang ditemui Xiao Weiwei sebenarnya adalah Yi Chen. Yang lucu adalah dia berpikir bahwa Xiao Weiwei berhasil menarik perhatian orang penting dan Yi Chen mungkin akan terkena musibah. Jadi dia kesini untuk mengejek Yi Chen. Tetapi dia tidak menyangka bahwa selama ini keluarganya masih bisa makan dan minum. Semua itu adalah berkat Yi Chen. Pada saat ini Xiao Weiwei menjadi semakin kesal saat berbicara, dan dia berkata dengan keras kepada Nyonya Besar Xiao, bukan karena kemampuanku perusahaan etika Sang Mei dapat berkembang dengan begitu cepat, tetapi karena kakak ipar telah membantuku dan menyuruh Tuan Hongwu mendukungku, sehingga sekarang orang-orang di luar sana sedang gempar ingin menerima pelayanan dari tempatku. Tuan Hongwu memiliki begitu banyak pemimpin yang hebat dan begitu banyak industri yang berbeda. Sekarang selama mereka membutuhkan pagar ayu, dia pasti akan datang mencariku. Bahkan dalam acara yang tidak membutuhkan pagar ayu sekalipun, mereka tetap mencari pelayananku. Pernahkah Anda melihat seorang direktur yang sakit dan dirawat di rumah sakit meminta beberapa pagar ayu untuk membantu menerima hadiah di pintu bangsal? Pernahkah Anda melihat para pria mengadakan tempat penyewa puluhan pagar ayu untuk menyambut tamu masuk dan mengabsen? Pernahkah Anda melihat seorang pria menikah bukannya menggunakan pelayan hotel sendiri, tetapi malah membayar lebih dari 100 pagar ayu ke tempat acara untuk menyajikan makanan dan minuman bagi para tamu serta menuangkan minuman? Alasan kenapa mereka melakukan ini semua karena mereka menghargai kakak ipar, sehingga mereka bersedia untuk membantuku. Karena hubungan inilah Sang Mei dapat berkembang dengan begitu cepat.
mengatakan ini, Xiao Weiwei menunjuk kepada Nyonya Besar Xiao dan memarahinya. Biaya makan dan pakaian Anda, ayahku dan kakakku saat ini semuanya diberikan oleh kakak ipar. Bahkan gaun baru di tubuh Anda ini juga diperoleh berkat kakak ipar. Kalau tidak, aku sudah dipaksa untuk menandatangani kontrak menjual diri. Saat ini sedang berada di tempat karaoke untuk menemani orang minum bir. Bagaimana mungkin aku ada uang lebih untuk membelikan Anda baju? Mungkin Anda harus bekerja di supermarket sebagai penarik kantong plastik untuk membiayai hidup Anda. Sekarang aku akhirnya bisa memiliki kehidupan yang tenang, tapi Anda malah datang ke sini dan mencari masalah. Sebenarnya apa maunya Anda? Apakah Anda baru puas jika aku kabur dari rumah dan memutuskan hubungan dengan Anda selamanya? Tuduhan Xiao Weiwei membuat kaki Nyonya Besar Xiao menjadi lemas dan hampir jatuh ke atas sana. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang penting yang menolong keluarganya adalah Yi Chen, pria yang selalu dia pandang serendah dan selalu dia dendam selama ini. Kenyataan ini di hati Nyonya Besar Xiao sama mengejutkannya dengan ledakan besar alam semesta, karena dia merasa bahwa orang penting yang mendukung Xiao Weiwei bisa saja orang lain di dunia ini, tetapi sangat tidak mungkin bahwa orang itu adalah Yi Chen. Namun kenyataannya malah begini. Pria inilah yang menyelamatkan Xiao Weiwei dari jebakan untuk menjual diri dan menyerahkan seluruh perusahaan etika Sang Mei kepada Xiao Weiwei. Nyonya Besar Xiao mulai merasa panik dan takut saat ini. Dia juga menyadari sesuatu di dalam lubuk hatinya. Aku tadi memang berbicara dengan cukup sombong kepada Yi Chen. Tidak perlu ditanya juga tahu Yi Chen tidak perlu bahwa Yi Chen pasti sangat marah. Apakah dia akan langsung mengusir Weiwei dari perusahaan etika Sang Mei karena merasa kesal padanya tadi? Tapi satu-satunya harapan di keluarga kami saat ini adalah Weiwei. Jika Weiwei dipecat, bukankah dia akan kembali menderita seperti dulu? Jika itu terjadi, bukankah dirinya harus kembali bekerja di supermarket menjadi penarik kantong plastik? Memikirkan akibat dari menyinggung Yi Chen, Nyonya Besar Xiao sangat ketakutan. Ekspresinya seketika berubah. Dia memasang tampang menyanjung dan merasa bersalah, kemudian menghela napas dengan merasa bersalah. Aduh Yi Chen, ini semuanya salah nenek yang buta. Nenek tidak menyangka kamu bahkan bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Telah membantu Weiwei dan juga membantu kami sekeluarga. Berbicara tentang ini, Nyonya Besar Xiao menangis sambil berkata, kamu telah membalas kejahatan dengan kebaikan dan telah membantu kami. Tapi aku malah dengan tidak tahu diri datang membalaskan kebaikan dengan kejahatan. Saat kamu ulang tahun, aku malah datang membuat keributan. Bukankah dasar mataku yang buta ini? Tapi kamu orang penting, seharusnya tidak akan memedulikan orang yang tidak penting sepertiku. Lagi pula nenek ini sudah tua. Jangan marah pada nenek ya. Yi Chen melihat perubahan sikap Nyonya Besar Xiao. Dia tidak bisa menahan desahannya dalam hatinya dan berpikir, Nyonya Besar Xiao ini tidak memiliki kelebihan lain, tetapi sangat pandai berpura-pura. Sikapnya bisa berubah-ubah dengan cepat, bahkan lebih pandai dari aktor terhebat sekalipun. Jika kehebatan ini diletakkan pada hal yang lebih berguna, maka grup Xiao tidak akan berakhir seperti ini. Namun Nyonya Besar Xiao sudah tua. Yi Chen juga tidak berpikir untuk membereskannya hingga tuntas. Walau sudah bersikap kejam, tapi saat ini dia juga sudah mengalah. Jadi Yi Chen juga akan memberinya toleransi. Maka dari itu dia berkata dengan acuh tak acuh, baiklah, mau bagaimanapun Anda tetaplah neneknya Curan. Aku juga tidak ingin marah-marah kepada Anda. Tetapi mulai sekarang Anda harus ingat bahwa jangan pernah mencampuri urusan orang. Anda dan keluarga Anda tidak boleh datang mencari keluargaku untuk membuat masalah. Jika tidak, maka aku tidak akan segan-segan. Ketika Nyonya Besar Xiao mendengar ini, dia tiba-tiba menghela napas lega. Sekarang dia akhirnya menyadari bahwa Yi Chen lah yang menjamin kehidupan keluarganya. Jika dia masih tidak bertobat, maka mungkin keluarganya akan berakhir kelaparan dan menjadi pengemis di jalanan. Jadi dia buru-buru menganggukkan kepalanya seperti ayam yang mematuk nasi. Berulang kali meyakinkan Yi Chen, jangan khawatir Yi Chen, nenek tidak akan pernah mengganggumu lagi ke depannya. Berbicara sampai di sini,
dia masih berkata dengan senyuman menyanjung Yichen. Lagi pula kita adalah keluarga. Beberapa kesalahannya yang ada dulu sekarang sudah terselesaikan. Kita saat ini tetaplah keluarga yang paling mengasihi. Kamu adalah suami dari cucuku dan Curan adalah cucuku. Cangkun dan Malan adalah putra dan menantuku. Kita semua sebenarnya adalah keluarga. Pada saat ini Nyonya Besar Xiao tersenyum dan berkata dengan suara rendah, lihatlah nenek yang sudah meminta maaf. Bukankah sudah waktunya untuk kita sekeluarga untuk berdamai? Selagi hari ini adalah hari ulang tahunmu. Bagaimana kalau kita semua berkumpul bersama untuk makan-makan, menghilangkan semua kesalahpahaman kita? Bagaimana menurutmu? Setelah mendengarkan kata-katanya, Yichen berkata sambil mencibir, tidak perlu berbaikan seperti itu. Aku tidak ingin berhubungan lagi dengan Anda dan keluargaku juga begitu. Jadi hilangkan semua pikiran untuk makan bersama-sama. Setelah mengatakan itu, untuk benar-benar membuat Nyonya Besar Xiao menghilangkan semua pikiran itu, Yichen memberikan peringatan terakhir dengan serius. Jika Anda memberitahu Curan, ayah dan ibu mertuaku malah hari ini dan masalah aku. Jika Anda memberitahu Curan, ayah dan ibu mertuaku, masalah hari ini dan masalah aku menyerahkan perusahaan etika Sang Mei ke WW, maka aku akan mengambil semuanya kembali. Ketika Nyonya Besar Xiao mendengar ini, hatinya tiba-tiba menegang. Dia tahu bahwa Yichen menyadari niatnya. Bagi Nyonya Besar Xiao, setelah dia mengetahui bahwa Yichen adalah orang penting yang menolong Xiao Wei, dia menyadari bahwa Yichen tidak hanya tidak menipu orang-orang, tetapi kemampuan dan pengaruhnya memang jauh melampaui orang yang biasa dia bayangkan, sehingga dia mulai berpikir untuk mengambil kesempatan ini untuk memperbaiki hubungannya dengan keluarga Yichen. Dengan cara ini mungkin saja kedepannya keuntungan yang akan dia dapatkan lebih banyak dari sekarang ini. Tapi dia tidak menyangka Yichen bisa mengetahui semua tujuannya ini hanya dalam sekilas. Yichen tidak hanya menolaknya, tetapi bahkan juga menghalanginya bertemu dengan Xiao Curan, Xiao Cangkun dan bahkan Malan untuk mencari kesempatan. Pada saat ini dia merasa sangat menyesal di dalam hatinya dan berpikir, jika aku tahu bahwa Yichen memiliki kemampuan yang luar biasa, maka untuk apa aku terus membuat masalah dengannya dan keluarganya? Sekarang mereka semua sudah sangat membencinya. Sepertinya tidak ada harapan untuk memperbaiki hubungan ini lagi ke depannya. Melihat ekspresi Nyonya Besar Xiao yang aneh, Yichen bertanya tanpa mengatakan sepatah kata pun, apakah Anda mengerti apa yang aku katakan barusan? Mengerti? Mana berani Nyonya Besar Xiao tidak mematuhi Yichen. Bagaimanapun juga pekerjaan Xiao Wei saat inilah yang menjamin kelangsungan hidup keluarganya. Jika dia masih menyinggung Yichen, maka dia tidak akan berakhir dengan baik. Jadi dia tidak punya pilihan lain selain mengangguk dengan tahu diri dan berkata, baik, aku mengerti. Yichen mengangguk puas dan berkata, Anda harus ingat apa yang aku katakan barusan. Kedepannya jangan pernah mencampuri urusan keluargaku. Setelah berbicara, dia melihat Xiao Wei dan berkata, bawa dia pulang. Xiao Wei mengangguk ringan dan berkata dengan patuh, baik kakak ipar, aku akan membawa nenek pulang. Setelah itu dia menggandeng Nyonya Besar Xiao dan berkata, nenek, ayo kita pulang. Nyonya Besar Xiao mengangguk dan dengan lembut seperti ayam jago yang telah kalah bertarung. Melihat ini, Yichen langsung menutup pintu halaman dan berjalan kembali ke villa. Di luar pintu, Nyonya Besar Xiao baru saja berbalik dan hendak pergi ketika dia melihat tas Hermes di tangan Xiao Wei. Tasnya tidak besar dan ada kotak kemasan Hermes di dalamnya. Jadi tanpa sadar dia bertanya, Wewe, kenapa kamu masih membeli barang Hermes? Bagaimana bisa kamu membeli barang mewah seperti itu dengan kondisi ekonomi keluarga yang saat ini? Xiao Wei berkata dengan panik, ini nenek, aku membeli ini untuk orang lain. Jadi jangan pikirkan tentang hal ini. Membelinya untuk orang lain? Nyonya Besar Xiao berkata dengan marah. Sekarang kita semua sedang berhemat dan
Aku bahkan sedang berharap ayahmu dan kakakmu cepat sembuh agar bisa bekerja untuk membiayai hidup kita. Tetapi kamu setelah mendapatkan gaji malah membeli barang mewah untuk orang lain. Apakah menurutmu dengan kondisi keluarga kita sekarang, kita pantas membeli barang Hermes untuk orang lain? Saat mengatakan ini, dia mengulurkan tangan dan mengambil tasnya, kemudian langsung mengeluarkan nota kecil berseru, "Sial, sebuah ikat pinggang saja harganya hampir 10.000 yuan. Gila, kita saja sudah hampir tidak bisa makan, tapi masih berpura-pura kaya. Cepat tukar kembali barang ini." Sewewe tidak menyangka bahwa ikat pinggang yang ingin dia berikan untuk Yichen akan membuat neneknya marah lagi. Ketika dia melihat neneknya sangat suka mengatur dan terus memutuskan segala sesuai keinginan wanita itu, dia juga jadi marah dan berkata, "Setiap uang yang aku gunakan sekarang diperoleh dari kerja kerasku. Apa yang ingin aku beli itu semua kebebasanku. Anda tidak berhak untuk ikut campur." "Apa? Aku tidak berhak ikut campur?" Nyonya besar Xiao baru saja menahan amarahnya di tempat Yichen. Dia berusaha menunjukkan sikap baiknya, tetapi malah ditolak oleh Yichen. Dia sudah merasa sangat tertekan, dan saat ini melihat bahwa Xiao Wei berani melawannya, seketika amarahnya bangkit kembali. Dengan cepat dia berhenti melangkah dan memarahinya. "Jangan lupa, aku yang selalu bertanggung jawab atas keputusan di keluarga kita dulu. Sekarang dan kedepannya, keluarga kita sekarang sedang dalam keadaan sangat sulit. Setiap uang yang dihabiskan itu terasa sangat sakit. Tapi kamu malah boros begini dan tidak mempedulikan keluarga kita." Xiao Wei merasa sedih dan berkata dengan marah, "Dulu aku membiarkan Anda mengatur segalanya karena Anda yang mendukung segala biaya kehidupan keluarga kita. Tetapi sekarang semua sudah habis di tangan Anda. Semua sudah kembali ke nol dan mulai dari awal. Aku yang telah bersusah payah mencari uang, tapi kenapa harus Anda yang mengaturnya?" Semakin berbicara, Xiao Wei menjadi semakin marah. Suaranya sedikit meninggi dan berkata, "Mulai sekarang aku yang akan mengatur urusanku. Adapun uang yang aku hasilkan, aku akan memberikan sebagian kepada Anda sebagai biaya sehari-hari, juga untuk biaya pengobatan ayah dan kakak. Kemudian uang yang tersisa, terserah aku mau menggunakannya bagaimana. Anda tidak berhak ikut campur." Nyonya besar Xiao marah dan menggertakkan giginya dan memarahinya. "Anak ini sudah bisa melawan. Apakah kamu belajar dari securan untuk melawanku?" Xiao Wei berkata dengan mata berkaca-kaca, "Tidak ada yang salah dengan meniru kakak curan. Dia memang melawan Anda, tapi kehidupannya sekarang jauh lebih bahagia daripada aku." Saat dia berbicara, dia berkata dengan nada yang lebih tinggi, "Aku sudah mengatakan apa yang harus kukatakan. Jika Anda bersedia menerimanya, maka ikut apa yang aku katakan. Kedepannya aku akan memberikan biaya hidup Anda setiap bulan. Sisanya kamu tidak perlu mengaturnya. Aku juga tidak akan mengatur Anda. Tetapi jika Anda tidak bisa menerimanya, maka aku akan keluar dan menyewa rumah besok. Atau aku masih bisa tidur di perusahaan. Ruang kantor direktur sangat besar. Tidak masalah jika aku meletakkan satu kamar di sana." Melihat sikap tegas Xiao Wei, Nyonya besar Xiao tiba-tiba menjadi panik dan berkata, "Aduh, Wei, apa maksudmu? Kita berempat dengan bersusah payah akhirnya bisa bertahan hingga sekarang. Kita sudah melewati berbagai macam kesulitan bersama. Bagaimana mungkin kita akan berpisah?" Setelah mengatakan ini, dia segera meyakinkan, "Wei, jangan khawatir. Nenek tidak akan pernah mencampur keputusan pribadimu lagi ke depannya. Kamu bisa dengan tenang bekerja di luar. Biar masalah rumah serahkan saja pada nenek." Xiao Wei segera berkata, "Baik, sudah diputuskan." Nyonya besar Xiao buru-buru berkata, "Iya, sudah diputuskan." Setelah selesai berbicara, Nyonya besar Xiao buru-buru tersenyum, melangkah maju dan bertanya, "Ngomong-ngomong, Wei, berapa banyak uang yang akan kamu berikan kepadaku setiap bulannya? Kamu lihat aku ini sudah tua. Aku butuh membeli asupan gizi untuk tubuhku. Makanan seperti itu pada umumnya lebih mahal. Bagaimana kalau kamu memberikanku 6.000 yuan sebulan untuk biaya sehari-hariku? Ayahmu dan kakakmu di luar itu, kamu menambahkan lagi 2.000 yuan untukku. Jadi biaya untuk kami bertiga totalnya per bulan 8.000 yuan. Bagaimana menurutmu?"
Wewe secara alami tahu bahwa biaya hidup 8.000 yuan untuk 3 orang dalam sebulan memang terlalu tinggi. Namun dia terlalu malas untuk berdebat dengan Nyonya Besar Xiao. Lagi pula selama Nyonya Besar Xiao bisa bersedia melepaskan gagasan untuk mengendalikan dirinya sendiri, ini sudah merupakan kemenangan besar baginya. Adapun 8.000 yuan meskipun cukup banyak, tapi pendapatan perusahaan saat ini cukup lancar. Pendapatan yang dia dapat setiap bulannya bisa lebih dari 10.000 yuan. Apalagi jika perusahaan berkembang dengan baik, tentu keuntungannya akan meningkat kedepannya setelah perusahaan membayar pajak penghasilan ditambah beberapa pencapaian kecilnya dan laba bersihnya sendiri. Mungkin setahun dia bisa memperoleh 300.000 yuan hingga 400.000 yuan atau bahkan lebih. Maka dari itu memberi Nyonya Besar Xiao 8.000 yuan setiap bulannya bukanlah masalah besar. Lebih penting lagi, ayah dan kakak juga akan pulih dalam 1 atau 2 bulan ini. Pada saat itu mereka akan bekerja untuk membantu menghidupkan keluarga mereka, maka bebannya akan sangat berkurang. Jadi dia mengangguk dan berkata, ya sudah, kalau meminta 8.000 yuan, tetapi Anda harus menempati janji. Jangan pernah mengatur kebebasanku lagi. Selain itu, setelah ayah dan kakak dapat bekerja, aku hanya akan memberikan uang 3.000 dalam sebulan. Jika Anda tidak setuju, maka aku akan pindah. Nyonya Besar Xiao berulang kali meyakinkannya. Baiklah, nenek tidak akan pernah mengganggu kebebasanmu lagi ke depannya. Xiao Wei mengambil kembali ikat pinggang Hermes itu dari tangan neneknya dan memandangnya lama. Dia awalnya ingin diam-diam memasukkannya ke kotak surat Yi Chen, kemudian mengirim pesan kepada Yi Chen untuk menyuruhnya mengambil hadiah ini. Namun neneknya ada di sini sekarang. Dia tidak ingin melakukan hal tersebut di depan nenek. Apalagi sikap Yi Chen barusan benar-benar membuatnya menyadari bahwa pria itu sangat menjaga jarak dengan keluarganya. Memikirkan ini, Yi Chen seharusnya membantu dirinya karena sekalian saja. Pada saat yang sama, pria itu juga tidak mau mencampuri urusan satu sama lain. Dengan hal ini, jika dia memberi pria itu hadiah ulang tahun begitu saja, dia takut hal ini akan merugikan dirinya dan membuat pria itu memiliki kesan yang tidak baik kepadanya. Memikirkan hal ini, dia menghela napas pelan dan berkata kepada Nyonya Besar Xiao, baiklah nenek, ayo kita pulang. Nyonya Besar Xiao mengangguk dengan kesal, mengikuti di belakang Xiao Wei, berjalan menuju vilanya dan mengeluh sambil menghela napas. Wei, bukan nenek ingin memarahimu, tapi kenapa kamu tidak dari dulu memberitahu nenek masalah tentang Yi Chen? Jika kamu memberitahu nenek dulu, nenek juga pasti tidak akan pergi untuk mencelakai diri sendiri seperti ini. Xiao Wei berjalan ke depan melihat ikat pinggang Hermes di tangannya, kemudian berkata tanpa sadar, kakak ipar tidak mengizinkanku untuk mengatakannya kepada siapapun. Aduh, Nyonya Besar Xiao menghela nafas dan berkata, Yi Chen ini sungguh waspada terhadap kita. Xiao Wei merasa lebih sedih ketika dia mendengar ini. Jadi dia melangkah lebih cepat dan kembali ke villa tempat dia tinggal. Nyonya Besar Xiao berlari sepanjang jalan untuk mengejarnya. Keduanya masuk ke kamar di lantai atas. Xiao Changgan dan Xiao Hailong yang sedang berbaring di ranjang sudah merasa tak sabar. Xiao Hailong bertanya kepada Nyonya Besar Xiao dengan ekspresi menanti. Nenek, apakah Anda sudah bertemu dengan Yi Chen? Nyonya Besar Xiao berkata dengan ekspresi kecewa, aku sudah bertemu dengannya. Xiao Hailong buru-buru bertanya, bagaimana? Apakah dia benar-benar terkena musibah? Nyonya Besar Xiao menghela nafas dan berkata dengan emosi, apanya yang terkena musibah? Kenyataannya benar-benar aneh. Yi Chen tidak akan mungkin mengalami musibah. Kenapa begitu? Xiao Hailong merasa bingung dan buru-buru berkata, bukankah ini semua analisis Anda? Bahkan Anda sudah menyebutkan istilah sekali lihat sudah tahu semua. Semua orang akan menuntutnya serta bisnisnya akan sangat sepi. Semua istilah Anda sebutkan semua. Bagaimana bisa Anda berkata kenyataannya benar-benar aneh? Nyonya Besar Xiao berkata dengan marah. Memangnya kenapa jika aku mengatakan beberapa istilah? Memangnya salah jika mengatakan istilah? Xiao Changgan buru-buru berkata, Ibu, jangan pedulikan Xiao Hailong. Dia terlalu keras kepala dan bandel sejak kecil, sehingga tidak pintar dalam belajar. Bahkan istilah yang dia ketahui bisa dihitung dengan jari. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Anda? Setelah berbicara, melihat ekspresi Nyonya Besar Xiao sedikit melunak, dia buru-buru bertanya, Ibu, mari kita bicarakan hal itu. Kenapa bajingan Yi Chen itu tidak ketahuan menipu? Nyonya Besar Xiao menghela nafas dan berkata dengan lemah, pada akhirnya
Aku salah menebak. Aku salah menebak. Ye Chen benar-benar orang yang cukup hebat. Wewe selama ini tidak memberitahu kita siapa orang yang telah membantunya dan menyerahkan perusahaan etika Sengmei kepadanya. Ternyata orang itu adalah Yi Chen. Ketika si Changgan dan si Hailong mendengar ini, ayah dan anak itu berbaring di ranjang dengan kondisi tertegun selama lebih dari 1 menit. Si Hailong masih tidak percaya. Dia bertanya, "Nenek, jangan-jangan Anda sedang bercanda denganku? Apakah Anda bercanda?" "Ku harap juga begitu," Nyonya Besar Xiao berkata dengan marah. "Aku bahkan tidak pernah bermimpi bahwa orang yang membantu Wewe sebenarnya adalah dia. Jika bisa memilih, tentu saja aku lebih suka memilih orang lain daripada dia." Wajah Xiao Hailong penuh dengan keraguan. "Tetapi kenapa Yi Chen mau membantu Wewe? Bukankah seharusnya dia memiliki dendam terhadap kita sehingga dia selalu ingin melihat kita celaka? Bagaimana mungkin dia bisa membantu kita?" Xiao Wewe berkata, "Kak, jangan selalu memikirkan orang yang tidak dengan pikiranmu yang sempit itu. Kakak ipar memang memiliki dendam terhadap kita sebelumnya, tetapi itu juga karena kita yang berbuat jahat kepada kakak ipar dan keluarganya secara terus-menerus. Tetapi kakak ipar tidak pernah mencari masalah dengan kita." Xiao Hailong berkata dengan sedih, "Tetapi bukankah mereka selalu melawan kita? Jangankan yang lain, lihat saja Xiao Curan. Nenek sudah lama memintanya untuk menceraikan Yi Chen, tetapi dia tidak mau mendengarkannya. Kemudian setelah dia merasa sedikit tertekan, dia langsung meninggalkan grup Xiao dan mulai bisnisnya sendiri. Xiao Changkun dan yang lainnya juga tidak berbakti kepada nenek. Nenek ingin pindah ke villa mereka, tetapi mereka malah tidak setuju, bahkan menempatkan nenek di pusat penahanan. Sewewe menegur dengan nada tegas, "Kenapa kamu masih belum bisa berpikir dengan jernih? Apakah kamu tidak menyadari bahwa semua itu karena kesalahan kita? Jika Kak Curan tidak mau mencerahkan Yi Chen, kita punya hak apa untuk memaksanya berpisah? Pernikahan itu kebebasan kita bebas mencintai orang. Inilah yang dikatakan negara kita selama bertahun-tahun. Kenapa kita tidak bisa menghormati pilihannya?" Ada juga masalah bisnis Kak Curan. Alasan kenapa dia memilih membuka bisnis sendiri. Bukankah kamu tahu sendiri kenapa? Kak Curan mengambil inisiatif untuk menerima tugas dan mendapatkan kontrak grup di Hao. Seharusnya nenek menepati janjinya dan memberikan posisi direktur kepada Kak Curan. Tetapi apa yang kamu lakukan? Kamu malah memfitnah Kak Curan di depan nenek, berkata dia berselingkuh dengan Zhang Wenhao, hingga akhirnya nenek memutuskan untuk memberikan posisi direktur kepadamu. Hal itu sangat menghancurkan hati Kak Curan. Jika itu terjadi padaku, aku juga tidak akan tetap berada di grup Xiao. Wajah Xiao Hailong memerah dan kemudian menjadi hitam. Dia ingin menyangkal, tetapi dia tidak dapat menemukan alasan untuk menyangkalnya. Jadi dia memberanikan diri dan berkata, "Kita jangan membahas masalah ini dulu. Tetapi setelah mereka pindah ke villa baru, sebuah keluarga dengan 4 orang tinggal di villa yang begitu besar, bukankah mereka seharusnya mengajak nenek tinggal dengan mereka? Kenapa harus begitu?" Sewewe berkata, "Jujur saja nenek selalu bersikap jahat kepada keluarga mereka. Dia tidak pernah memberikan mereka bantuan. Sekali nenek akan mencari masalah dengan mereka dan bahkan mengusir mereka sekeluarga. Mengapa mereka harus mengajak nenek tinggal di villa mereka? Hati balas hati. Jika kamu jadi mereka, apakah kamu akan melakukannya?" Meskipun Nyonya Besar Xiao merasa sangat kesal saat mendengar ini, tapi dia tidak langsung menyangkalnya. Bagaimanapun Xiao Wewe sekarang adalah harapan keluarga mereka. Bahkan wanita itu hampir melawannya tadi. Sekarang dia tidak berani berkata apa-apa. Jadi dia hanya duduk dengan menahan amarahnya di samping dan tidak berbicara sama sekali. Wajah Xiao Hailong seketika memerah karena kata-kata Xiao Wewe, lalu berkata, "Kalau begitu bagaimana dengan masalah ibu? Yi Chen yang mengirim ibu kita ke tempat pembakaran batu hitam. Bisakah kamu memaafkannya karena hal ini?" Xiao Wewe bertanya kembali,
Kalau begitu tanyakan pada dirimu sendiri, mengapa si Chen mengirim ibu kita ke tempat pembakaran batu bara hitam? So Helong langsung terdiam. Sebenarnya dia tahu betul di dalam hatinya bahwa orang tua memiliki niat buruk terhadap keluarga si Chen. Mereka bekerja sama dengan orang lain untuk membuat jebakan bagi Malan, tetapi tidak disangka si Chen mengetahui rencana itu. Jadi bisa dibilang masalah ibunya dapat dianggap sebagai masalah mereka sendiri. Tidak ada yang bisa disangkal. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini, di video ini sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.